Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Mirna. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari yang namanya Morse. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sandi rumput. Jadi antara Morse dan sandi rumput ini saling berkaitan ya antara satu dengan yang lain. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baik jika kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Pusaka. Kita menyanyi bersama-sama. 3, 2, 1. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Nah, adik-adik, tadi kita telah menyanyikan bait dari lagu Indonesia Pusaka. Pada saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi seluruh warga negara Indonesia, dan supaya pandemi ini cepat berakhir ya, supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa. Kita doakan bersama. Nah, adik-adik, tepuk tunggal, tepuk ganda, 3 kali tepuk pramuka. Nah, sekarang sudah semangat ya untuk belajar. Kita mulai. Ya, sandi rumput. Siapa yang sudah pernah mendengar apa itu sandi rumput? Nah, jadi sandi rumput itu merupakan salah satu sistem representasi dari huruf, angka, dan juga tanda baca yang disusun dengan didasari sebuah prinsip, yaitu kode Morse. Nah, perbedaan di antara keduanya, antara kode Morse dan sandi rumput ini terletak pada cara penulisannya saja. Nah, jika pada kode Morse itu menggunakan titik dan garis, kalau sandi rumput menggunakan rumput kecil dan rumput besar. Perbedaannya hanya di situ saja. Nah, supaya kalian ingat sandi Morse itu bagaimana, kemarin kita juga sudah mempelajarinya ya. Ini kakak tampilkan lagi sandi Morse dari huruf A sampai Z. Kemarin sudah dicatat kan? Nah, bagus. Nah, jadi seperti ini ya sandi Morse itu.
dilambangkan dengan titik dan garis. Nah, jika sandi rumput, kunci penulisannya itu, nah, tadi kan kita menggunakan patokannya adalah sandi Morse. Jika pada sandi Morse itu menggunakan titik dan strip, ya. Nah, pada penulisan sandi rumput, titik itu diganti dengan rumput kecil. Nah, jika strip diganti dengan rumput besar. Jadi, untuk menulis sandi rumput kita harus sudah menghafal Morse. Nah, begini cara penulisannya adik-adik. Seperti yang tadi sudah kakak jelaskan, jika pada Morse itu kita menuliskannya dengan titik, maka pada sandi rumput kita menggantinya dengan rumput kecil. Nah, jika tanda pada Morse itu menggunakan strip, kita ubah pada sandi rumput itu menggunakan rumput besar. Coba diperhatikan, ini ada huruf A. Huruf A itu Morsenya adalah titik strip. Nah, karena Morsenya adalah titik strip, maka untuk menuliskannya dalam sandi rumput, titik dituliskan menggunakan rumput kecil dan strip kita tuliskan menggunakan rumput besar. Sampai di sini sudah paham ya? Sangat mudah kan? Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini kakak punya contoh. Contoh sandi rumput. Ada kata buku di sini. Buku. Nah, untuk menuliskannya menjadi sandi rumput, kita harus membuatnya menjadi Morse terlebih dahulu. Nah, di sini kata buku terdiri dari huruf B. Nah, Morse dari huruf B ini adalah strip, titik, titik, titik. Kemudian huruf O adalah titik, titik, strip. K adalah strip, titik, strip. Dan U adalah titik, titik, strip. Nah, jika kita sudah menuliskan Morsenya, lalu kita ubah menjadi sandi rumput. Nah, di sini huruf B kan strip, berarti ini rumput besar. Kemudian ini titik, rumput kecil, titik lagi, rumput kecil, titik lagi, rumput kecil. Jika pada Morse itu pemisah atau spasi antar huruf itu menggunakan garis miring, nah pada sandi rumput pemisah antara satu huruf dengan huruf yang lain itu adalah garis seperti ini adik-adik, garis strip juga di bawah. Nah, kemudian kita lanjutkan ke huruf U. Huruf U, sandi Morsenya itu adalah titik, berarti rumput kecil, titik, rumput kecil lagi, dan strip, rumput besar. Spasi, berarti jret. Nah, lanjut ke huruf K. Huruf K itu strip, berarti rumput besar, titik, rumput kecil, kemudian strip, rumput besar, spasi, jret. Nah, kemudian huruf U ada titik, berarti rumput kecil, titik lagi, rumput kecil, dan strip, rumput besar. Mudah kan? Nah, untuk kata yang kedua di sini ada kata meja. Kita tuliskan Morsenya terlebih dahulu, huruf M, strip, strip. Nah, kemudian E, titik. Nah, J, titik, strip, strip, strip. Kemudian A, titik, strip. Nah, kita ubah menjadi sandi rumput. Strip, strip, berarti rumput panjang, rumput panjang. Spasi, jret. Titik, rumput kecil. Spasi, jret. Kemudian titik, rumput kecil, strip, rumput besar, strip, rumput besar, strip, rumput besar, spasi, jret. Kemudian titik, rumput kecil, spasi,
titik rumput kecil, strip rumput besar. Mudah kan? Mudah sekali dong. Nah, untuk lembar kerja kalian hari ini, coba kalian terjemahkan sandi yang ada pada link berikut. Nanti akan kakak berikan linknya di WhatsApp group supaya kalian bisa langsung mengerjakannya. Bagaimana? Mudah kan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, jika tidak ada, demikianlah pembelajaran kita tentang sandi rumput, adik-adik. Nah, semoga bermanfaat ya ilmu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari sandi paku. Nah, sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita akhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kak Mirna tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata lama sekali. Terima kasih.